hal yang tidak kalah pentingnya lagi, bagian utama artikel, ini ada judul, nama penulis, abstrak, kata kunci. Ini sudah standar ini ya biasanya ya. Ada pendahuluan, landasan teoritis atau empiris, metode, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, daftar pustaka. Ini eh, apa ya? Tata tulis yang normal standar, baik jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional terakreditasi, biasanya seperti ini sama. Pasti ada judulnya, pasti ada nama penulisnya. Cuma nanti ada yang diikuti di nama penulisnya, misalkan banyak itu ditulis di apa ya, pakai gaya-gaya macam-macam ya, Mendeley atau macam-macam lah itu gayanya itu ya. PIP ya, itu juga bisa gitu ya. Abstraknya juga gitu, kata kuncinya ya pendahuluan ini ya. Nanti kita contohkan satu jurnal yang sudah terbit gitu ya, landasan teori. Nah, teorinya ini rata-rata kalau yang pengalaman kami jarang yang mengambil teori-teori yang berasal dari buku ya. Karena kalau kita mengambil teori dari jurnal itu tentunya update. Update-nya kenapa? Karena itu hasil riset terbaru. Nah, di situ kita bisa menemukan unsur novelty tadi, unsur novelty tadi, yang sampai kalau misalkan kita bahas, kita kaji lebih tinggi akan muncul state of the art-nya, gitu ya. Nah, itu metodenya tadi yang disampaikan oleh Prof. Sugiono itu semuanya berlaku itu metodenya ya. Pak, bagaimana kalau penelitian kualitatif? Kami mendengar kalau penelitian kualitatif itu susah masuk di jurnal internasional bereputasi. Tidak juga, tergantung nanti jurnalnya. Misalnya kalau kualitatif report yang diterbitkan di Amerika itu ya, saya lupa nama anunya itu ya, afiliasi untuk ini perguruan tingginya, kualitatif report itu kan penelitian kualitatif malah justru pada masuk itu ya, misalnya gitu ya. Hasil dan pembahasan ini ya, simpulan saran data pustaka ini standar. Nah ini untuk abstrak ini ringkas dan padat tentang ide-ide yang paling penting, yang memuat masalah atau tujuan penelitian, prosedur penelitian, ringkasan hasil penelitian. Satu paragraf ini umumnya cuma ya kurang lebih 200 kata lah gitu ya, abstrak gitu ya. Tidak ada singkatan atau kutipan, tabel gambar, medakan dan seterusnya dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Kalau nanti di jurnal nasional ada yang mensyaratkan bahasa Indonesia boleh, ya bahasa Inggris boleh, tergantung ini ya, tergantung permintaan dari jurnalnya gitu ya. Nah, cuman kalau untuk usul guru besar itu jurnal internasional bereputasi yang diakui itu harus bahasa yang diakui oleh PBB. Ya, yang diakui oleh PBB itu ya bahasa Inggris, bahasa Perancis, Arab gitu ya. Itu malah diakui itu bahasa Arab itu ya. Itu malah masuk 15 bahasa yang diakui oleh PBB itu kalau nggak salah ya, itu ada PBB itu ya yang masuk itu ya. Kalau bahasa Indonesia belum masuk di situ, sehingga kalau jurnalnya berbahasa Indonesia itu tidak diakui untuk usul sebagai syarat khusus untuk guru besar. Karena untuk menjadi guru besar itu syaratnya ada 3 hal minimal: memenuhi kum angka kredit atau poin angka kreditnya, memenuhi syarat tambahan kalau dia masa kerjanya kurang dari 20 tahun, dan memenuhi syarat khusus. Syarat khususnya adalah jurnal terbit di jurnal internasional bereputasi dengan SJR sesuai dengan rumpun ilmunya. Humaniora 0, social science itu 0,4, religion humaniora 0,25, terus apa itu yang eksakta itu 0,5 SJR-nya. Kalau nanti impact factor-nya juga ada sendiri itu. Jadi kita materi itu sendiri kalau itu tidak, pastinya hanya untuk selipan-selipan aja ya. Lalu kata kunci, kata atau istilah yang dibahas ini mempermudah penulisan artikel ya. Kata kunci itu ya di dalam abstrak itu mempunyai makna yang khas dan jelas. Ini Bapak dan Ibu yang sudah terbiasa dengan menulis jurnal tidak ada masalah ini ya. 3 atau 5 kata saja yang kata kunci. Misalkan e-supervision ya, e-supervision ya itu elektronik supervision, nah itu udah dua kata gitu merupakan kata kunci ya. Ada di dalam judul atau bahasan, sebaiknya mengacu pada kumpulan istilah yang dalam satu bidang tertentu ya. Thesaurus itu kan yang ya istilah-istilah yang terkait dengan bidang ilmunya itu ya. Lalu pendahuluan ini meliputi latar belakang atau rasional penelitian ya.
ada uraian permasalahan yang akan diteliti, rasional dari penelitian itu apa, gitu ya. Uraian dari permasalahannya juga itu kita bahas sedikit di introduction-nya itu. Status ilmiah disertasi, sumber acuan, data referensi, status ilmiah disertai, gitu, bukan disertasi ya. Sumber acuan data referensinya ini boleh dimunculkan di dalam pendahuluan. Kan kalau kita merujuk kepada data tertentu, kita munculkan di introduction juga tidak ada masalah, itu bagus, tapi nggak usah banyak-banyak terkait dengan teori di situ ya. Pernyataan umum tidak perlu sumber acuan ya, kalau pernyataan yang umum tidak perlu sumber acuan. Ini wawasan rencana pemecahan masalah, gitu, rumusan tujuan, dan umumnya 3-4 paragraf saja. Ini yang umum untuk jurnal-jurnal ini. Jadi kadang ada jurnal nggak perlu banyak-banyak ya, maksimal ya sekitar 19-20 halaman, 25 juga ada sih, tapi nggak banyak, paling 15-25 halaman kadang gitu ya, nggak banyak. Lalu yang terkait dengan landasan teori ya, landasan teoritis dan empiris ini berisi konsep utama yang digunakan dalam penelitian. Nah, ini mengacu kepada sumber buku boleh, sumber jurnal boleh. Kami sarankan yang sumber jurnal tadi sebagai saran kami tadi yang terkait dengan sumber jurnal. Artinya terbitan dari jurnal yang akan dituju itu dirujuk di dalam referensi yang akan kita terbitkan jurnal kita, masuk di situ ya. Studi terdahulu yang relevan dengan penelitian terdahulu. Nah ini makanya saya tadi menyarankan ya pengalaman kami ya 10% lah. Misalkan kita ada 40 kutipan, 40 referensi misalnya, ada 40 atau 30 referensi ya, paling tidak 3 atau 4 mengambil dari jurnal yang akan kita tuju, yang relevan dengan penelitian kita. Itu misalkan gitu. Adopsi dan modifikasi model penelitian yang misalkan penelitiannya apa tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sugiono tentang metodenya, kita adopsi juga. Di sana misalkan yang berkembang adalah penelitian kuantitatif yang sifatnya menggunakan analisis SEM-PLS yang tadi disampaikan oleh Prof. Sugiono, yang baru kan itu SEM-PLS itu ya. Itu bisa juga yang kita lihat itu sedang dituju. Lalu metodologi ini uraian terperinci tentang prosedur penelitian tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sugiono, data dan sumber datanya, ya. Jenis penelitiannya bisa kuantitatif, kualitatif, R&D itu bisa juga ya, tapi kita seringnya itu yang memakai kuanti, kadang kuali gitu ya. R&D bisa juga ya masuk ya gitu ya. Spesifikasi modelnya seperti apa gitu ya. Ada temuan barunya, unsur kebaruannya itu ya. Bagaimana data dianalisis, kadang kita sederhananya juga bisa masuk, tergantung current issues yang diminta oleh jurnal tersebut ya. Isu-isu yang utama, isu-isu yang mereka minta itu apa, kita ikuti. Gitu ya. Adopsi dan modifikasi metode ditulis sumbernya, jika ada modifikasi harus dijelaskan. Ya. Bahan analisis, cara penarikan sampel, prosedur analisis, pengumpulan data, cara perhitungan, dan seterusnya. Ya, sudah disampaikan oleh Prof. Sugiono terkait dengan metodologi. Hasil dan pembahasan. Uraian mengenai hasil dan analisis pembahasannya itu, ini penting, ya, itu di pembahasannya gitu ya. Kita munculkan yang pokok-pokok, termasuk misalkan kita menggunakan SEM-PLS itu model yang ditemukan itu ada. Terus sebelum itu mungkin deskripsi terkait dengan datanya itu ada, pengolahan datanya muncul lah gitu ya. Terus muncul model SEM-PLS-nya kayak apa, nanti kita cek gitu. Penyajiannya bersistem ya. Diperjelas dengan ilustrasi, tabel atau gambar. Ini penting karena kebanyakan reviewer jurnal internasional bereputasi yang orang-orang ini ya, orang-orang Eropa atau orang-orang Amerika atau orang-orang itu sukanya memang dia ilustrasi dengan gambar atau tabel. Ini memudahkan kita untuk menangkap makna dari hasil risetnya tadi. Oh, ini dijelaskan dengan gambar, ini maksudnya seperti ini. Data ilustrasi harus ditafsirkan dalam uraian dengan memperhatikan permasalahannya, itu perlu itu ya. Setelah muncul model SEM-nya misalkan diuraikan. Menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian tersebut dicapai. Nah, ini masalahnya tadi masalahnya apa? Itu dijawab.
dijawab dari temuan hasil penelitiannya. Karena di rumusan masalah rata-rata kan memunculkan pertanyaan gitu ya, rumusan masalah berupa pertanyaan gitu ya. Saya tidak menyebut pertanyaan penelitian, nanti beda lagi pertanyaan penelitian di kualitatif gitu ya. Nah, kalau yang kuantitatif kan bisa rumusan masalahnya, bisa pernyataan, bisa pertanyaan, ya, pertanyaan. Menafsirkan hasil penelitian yang membandingkan hasil penelitian dengan model atau teori yang diaju. Ini boleh ini menafsirkannya dengan membandingkan model-model yang baru atau teori yang baru. Merupakan tempat penulis untuk mengungkapkan pendapat atau argumen secara bebas tetapi singkat dan logis. Ini kan di hasil atau pembahasan itu ya gitu. Ada mengungkapkan pendapat atau argumennya ya secara bebas tetapi singkat, padat dan logis. Lagi-lagi dia unsur logis sesuai dengan akal sehat kita. Menghubungkan hasil penelitian Anda dan penelitian sebelumnya untuk menunjukkan persamaan dan perbedaannya apa. Persamaan dan penelitian sebelumnya apa, perbedaannya apa, itu juga boleh di sebelah itu ya. Menjelaskan arti temuan untuk memperluas cakrawala ilmu dan teknologi, menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang ada. Bisa memformulasikan teori baru ya, berupa model konseptual. Kalau di kualitatif mungkin bisa seperti itu ya, ada model minimal model konseptual yang bisa nanti kalau di mixed method nanti bisa diuji lagi gitu ya, setidaknya ketemu hasilnya itu efektif atau tidak gitu ya. Kesimpulan dasaran ini bukan kopas dari pembahasan, ini bukan copy paste dari pembahasan kesimpulannya ya. Kesimpulan itu ya inti dari hasil riset Bapak dan Ibu, ya, inti dari hasil riset. Itu memang kadang perlu berpikir tajam kita ya untuk menemukan kesimpulan itu ya. Pernyataan pendek atau generalisasi dari temuan, misalkan tergantung nanti penelitiannya. Memuat jawaban atas pertanyaan penelitian, intinya apa yang menjadi permasalahan penelitian itu dirumuskan dalam suatu kalimat tanya, misalkan kayak gitu. Boleh. Kalaupun tidak dirumuskan kalimat tanya atau dalam bentuk pernyataan ya kita jawab dengan temuannya itu, gitu ya. Bisa juga nanti halnya agak sedikit berbeda dijelaskan itu. Berupa deskriptif bukan numerik ya. Ini berupanya biasanya kesimpulannya gitu ya. Memuat implikasi temuan penelitian, saran yang bersifat praktis, pengembangan teori dan arah penelitian lanjutan. Nah, ini pustaka ini harus lengkap sesuai dengan rujukan dalam teks. Tata cara penulisan mengacu pada aturan jurnal yang bersangkutan. Itu ini kita mengikuti jurnalnya. Nah, setelah kita menulis, ini kan revisi naskah, ini ada abstrak, isi bacaan, ejaan, tanda baca, teknik penulisan, penyajian, gambar, tabel, dan seterusnya. Ini kita lihat lagi ya, penyuntingan naskah ini untuk memperkecil kelemahan dan kesalahan draft. Makanya ada namanya proofreading dari jurnal kita. Biasanya kalau awal-awal itu saya juga menggunakan proofreading. Bahkan sampai sekarang kadang kalau jurnalnya itu menawarkan proofreading, ya saya ambil aja. Tapi itu bayar lagi biasanya proofreading itu bayar. Karena kadang bahasa jurnal, bahasa Inggris yang kita pakai untuk itu berbeda dengan bahasa jurnal juga. Sehingga kita perlu proofreading ya untuk membuat jurnal yang kita akan publikasikan itu memang benar-benar sesuai dari keinginan dari publisher jurnal itu. Publikasi nama berkalanya, kelembagaan penerbitan, penyuntingan, kemantapan penampilan, gaya penulisan, substansi, kebergalaan, kewajiban pasca terbit dan seterusnya. Nah, ini pasca penulisan, proses pasca penulisan ini revisi naskah. Nanti biasanya di proses reviewnya itu juga bolak-balik itu ya. Kita submit itu ya, sampai kadang submit lama, pertama kali submit itu setahun nggak ada jawaban, bilang ya sudah, kita beritahu bahwa kita akan withdraw jurnal kita akan tidak jadi diterbitkan situ, malah ada respon gitu kadang gitu ya. Kadang ya kalau awal-awal biasanya tidak digubris itu ya, disubmit setahun nggak ditanggapi gitu ya, udah biasa gitu ya.